Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyaral muslimina wal muslimat wa zumratal mu'minina wal mu'minat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang berpegang teguh di atas ajaran sunnahnya hingga hari akhir kelak. Baiklah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis ilmu, duduk sejenak, memanfaatkan waktu yang ada, waktu yang mulia, yaitu waktu antara maghrib dan isya. Semoga waktu yang singkat ini dapat kita maksimalkan, kita peruntukkan untuk beramal, untuk memperbanyak pundi-pundi amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan amalan ini kelak akan kita lihat pada hari akhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal, siapa saja yang beramal, mithqala dzarrah, sedikit saja dari kebaikan, dia akan melihatnya kelak di akhirat. Maka judul kita pada kajian malam ini apa? Siapa yang melihat di poster yang tersebar, agar semangat ibadah. Ini anak ambil dari beberapa hadis yang tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab berkaitan dengan banyaknya pintu-pintu atau jalan-jalan kebaikan. Ini bab yang menurut ana pribadi sangat luar biasa, ya, menjelaskan kepada kita di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan itu banyak, ya, bukan hanya satu jenis, banyak sekali. Ada amalan yang berkaitan dengan badan, sholat, kemudian puasa, apalagi birrul walidain, membantu orang tua dengan tenaga antum misalkan, atau jihad fi sabilillah, antum berperang di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah, itu dengan badan. Kemudian dengan harta, antum bisa bersedekah. Jenis yang kedua dengan harta, maliyah, ibadah maliyah. Yang punya harta, yang alhamdulillah Allah kasih rizki yang lapang, yang luas, serba cukup, bisa beribadah dengan hartanya. Dia tolong fakir miskin, dia tolong, dia beri du'afa demi secercah kebahagiaan yang kita berikan kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah. Ini luar biasa, ibadah yang sangat agung. Atau dikatakan ibadah yang tercakup keduanya, bisa badaniyah dan juga maliyah.
Kata para ulama yang termasuk keduanya ya jihad, menuntut ilmu, birrul walidain kadang termasuk juga, bisa masuk badaniyah dan maliyah. Tapi kata para ulama, ibadah saat ini yang paling agung adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Di mana sekarang memang kita sangat butuh daruri, sangat darurat kebutuhan kita dengan ilmu agama. Sungguh sangat darurat. Kita lihat anak-anak kita, anak-anak muda kita banyak sekali yang dikeluhkan sekarang kenakalan remaja. Tingginya kenakalan remaja itu beriringan dengan jauhnya mereka dari ilmu agama. Jauhnya mereka itu dibimbing oleh wahyu Allah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Semakin jauh anak-anak kita dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin banyak kejahatan, kemungkaran dan seterusnya. Wa khairal hadi, kata Nabi SAW, hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman untuk kita semua, untuk anak-anak kita adalah pedoman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan beliau sebagai pedoman, suri tauladan. Maka anak ulang bahwasanya amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah menuntut ilmu, dan dia termasuk amalan badaniyah dan maliyah, anggota badan dan harta. Antum menuntut ilmu di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, dari rumah naik apa? Naik kendaraan. Itu jadi menuntut ilmu, datang ke masjid itu juga membutuhkan harta. Selain antum juga butuh dengan badan antum sehat, ya fisik, perjuangan demi melawan apa? Satu hal, yaitu melawan kebodohan di dalam ilmu agama. Baiklah ikhwani fillah rahimakumullah. Sekarang akhir Syawal, masih Syawal ya Bapak Ibu ya? Berapa? Sudah Dzulqa'dah sudah. Sekarang 29 Syawal, masih di Syawal. Artinya akhir Syawal. Kemudian kurang lebih 1 bulan, lebih sedikit lagi kita akan menyambut sebuah ritual syiar Islam yang sangat agung, yaitu Idul Adha. Terutama bagi yang haji, ini merupakan amalan yang agung. Maka di sini ana mengingatkan diri ana pribadi dan kepada kita semua yang memiliki kelapangan. Bagi yang tidak haji, antum juga bagi yang kelapangan berkewajiban untuk apa? Berkorban, taqarrub. Ini salah satu bentuk ibadah mendekatkan diri dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, barang siapa bagi seseorang yang mampu, dia ada hartanya untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat salatnya kami. Ini ancaman dari Nabi SAW. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah sekaligus syiar Islam yang sangat besar ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan bacakan hadisnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya dari Abu Dzar. Siapa nama beliau bapak-bapak? Bapak Ibu? Siapa nama sahabat Abu Dzar? Abu Dzarrin itu kunyah. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Jundub ibn Junadah
Beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi seseorang itu wajib untuk bersedekah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita di pagi hari seseorang itu wajib untuk bersedekah. Fakulu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Maksudnya, ana ulang, setiap pagi hari kita wajib mengeluarkan sedekah di setiap persendian kita. Di setiap persendian kita. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan bahwasannya setiap tasbih adalah sedekah. Kemudian setiap tahmid itu bacaan apa? Alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Tahlil la ilaha illallah. Bacaan la ilaha illallah itu adalah sedekah, Bapak Ibu. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa kullu takbirah, setiap takbir yaitu ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Perhatikan, wa amrun bil ma'ruf. Apa arti amrun bil ma'ruf? Memerintahkan kepada kebaikan yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah. Anil munkar sedekah. Dan setiap melarang kepada kemungkaran itu sedekah. Antum melarang anak, melarang orang lain, suami melarang istri dari berbuat mungkar, itu sedekah. Antum suruh seseorang untuk berbuat baik, itu bernilai sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan sudah cukup mewakili semuanya dengan 2 rakaat salat duha. Di dalam hadis lain supaya lebih jelas, Nabi SAW bersabda. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Fal insanu 360 mafsilan. Setiap manusia itu memiliki berapa sendi? 360 sendi, persendian. Fa'alaihi an yatasaddaqa fi kulli mafsalin minhu sadaqah. Kata Nabi SAW, diwajibkan atas setiap orang untuk mengeluarkan sedekah pada masing-masingnya. Kata Nabi SAW, diwajibkan untuk bersedekah, sedekah untuk setiap sendinya. Kemudian para sahabat berkata, qalu wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah. Kata para sahabat, siapa yang mampu bersedekah setiap harinya 360 kali wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, qala an-nukha'atu fil masjidi tudfinuha. Kata Nabi SAW menjawab, ini penjelasan beliau, cukup dengan menutup dahak yang ada di lantai masjid, mengubur, tudfan, ad-dafn itu artinya mengubur dahak yang ada di lantai masjid. Ini kita pahami, kita kembali kepada membayangkan bagaimana di zaman Nabi, masjid di zaman Nabi SAW lantainya berupa pasir atau tanah. Jadi cara untuk menghilangkan dahak yang di atas lantai misalkan di masjid, maka dengan dikubur, ditimbun. Ini caranya kata Nabi SAW, salah satu cara agar kita bisa memenuhi sedekah kita yang diwajibkan, yang harus kita keluarkan setiap harinya. Kemudian Nabi mengatakan wa syai'u tunahihi anit tariqi, atau engkau bisa menghilangkan gangguan dari jalan. Ini bernilai sedekah.
Kita melihat di jalan ada gangguan, ada paku, ada batu besar, kita singkirkan, ini bernilai sedekah. Kalau engkau tidak mendapatkan amalan-amalan tersebut, maka kata Nabi SAW, cukup dengan engkau melaksanakan 2 rakaat. 2 rakaat salat duha, tujzi'uka. Niscaya 2 rakaat salat duha itu sudah mencukupi kewajibanmu untuk bersedekah setiap hari kepada 360 sendi yang dimiliki. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Awsani habibi." Kata Abu Darda, Nabi memberiku wasiat. Habibi, kekasihku, telah memberi wasiat kepadaku, kata Abu Darda. Lan ada'hunna ma'ishtu. Kata Abu Darda, aku berkomitmen berusaha untuk tidak meninggalkan wasiat Nabi SAW kepadaku sampai aku mati. Selama aku hidup, aku akan terus berusaha untuk berkomitmen menjalankan wasiat Nabi yang beliau berikan kepadaku. Apa wasiat Nabi? Kata beliau, bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Apa? Bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Wasiat yang pertama yang Rasulullah wasiatkan kepada sahabat Abu Darda, perhatikan, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulannya, di bulan-bulan Hijriyah 13, 14, 15, atau yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian wasiat yang kedua, wassalatid duha, dan Nabi mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat duha. Wa an la anam hatta utira. Yang ketiga wasiat Nabi kepada Abu Darda, yaitu jangan sampai engkau tidur sebelum engkau melaksanakan salat witir. Jangan tidur sampai engkau melakukan salat witir. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang mirip, akan tetapi periwayatnya bukan Abu Darda, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lafaznya kurang lebih mirip, ya. Beliau berkata, "Awsani khalili." Kata Abu Hurairah, khalili, kekasihku. Miriplah Habibi sama khalili. Khalilur Rahman. Siapa yang dijuluki dengan Khalil? Al-Khalil, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ini menganggap Nabi ini sebagai kekasih, ya, orang yang beliau kasihi, ya. Beliau mengatakan, "Ausani khalili." Kekasihku mewasiatkan kepadaku sallallahu alaihi wasallam bitsalas, dengan 3 perkara. Siyami thalathati ayyam min kulli syahr. Sama, yaitu mewasiatkan untuk mengerjakan puasa 3 hari setiap bulannya. Wa rak'atay duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an arquda, dan mewasiatkan untuk yang ketiga ini melakukan salat witir sebelum dia arqud, sebelum aku tidur, sebelum aku berbaring. Jadi berkaitan dengan ini yang dimaksud dalam hadis, diwajibkan setiap paginya untuk atau setiap harinya untuk bersedekah kepada setiap sendi, ya, sendi yang dijelaskan pada hari hadis ini, setiap orang memiliki 360 sendi. Kemudian Nabi menjelaskan, kita kembali kepada hadis,
Fakulu tasbih sodakoh tadi. Setiap tasbih sodakoh, setiap takbir, tahlil, kalimat tahmid, semua itu sodakoh. Ini artinya apa? Menjelaskan kepada kita banyak hal. Sodakoh itu bukan hanya sodakoh maliyah saja. Jangan pahami sodakoh di sini dengan harta saja. Bahkan Syekh Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis ini, walakin hadhihi sadaqat laysat sadaqatin maliyah, bal hiya ammah. Kata beliau rahimahullah, sedekah yang dimaksud dalam hadis ini bukan sedekah maliyah saja yang berkaitan dengan harta. Akan tetapi bal hiya ammah. Sedekah di sini bentuknya umum. Kullu abwabil khair sedekah. Kullu abwabil khair sedekah. Kata beliau, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka Nabi mengatakan kalimat-kalimat zikir itu bernilai sedekah. Antum enggak perlu modal. Setiap hari antum zikir subhanallah subhanallah. Kemudian antum memerintahkan kepada kebaikan. Misalkan seorang guru mengingatkan anaknya, yuk kita banyak salawat. Itu sedekah. Atau melarang kepada hal yang mungkar. Nak, jangan ghibah, jangan namimah, jangan bully kawan, jangan pukul kawan, jangan sakiti kawan. Kalau kita niatkan itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar lillahi ta'ala, niscaya itu bernilai sedekah. Niscaya itu semua bernilai sedekah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berkaitan dengan salat duha yang bisa mewakili menggugurkan kewajiban kita untuk bersedekahnya setiap hari sebanyak jumlah sendi kita 360, maka kita akan bahas apa itu salat duha, apa hukumnya dan seterusnya. Yang pertama tentang hukum. Apa hukum salat duha Bapak Ibu? Bismillah. Sunnah. Iya. Ulama 4 mazhab sepakat bahwasanya salat duha itu hukumnya sunnah. Dan yang menjadi dasar landasan mereka ya dalil yang kita pelajari pada malam ini. Dalil riwayat Abu Dzar. Ini yang pertama. Kemudian di antara keutamaan salat duha, di antara keutamaan yang harus kita ketahui yaitu tentang keutamaan salat duha adalah sebagaimana kita singgung tadi, salat duha bisa menggantikan kewajiban sedekah untuk semua persendian. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dzar. Kemudian ini diantara keutamaannya lagi, Bapak Ibu perhatikan. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya salat duha ini merupakan salatnya awabin. Salatnya awabin, yaitu salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu awabin? Salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salatul awabin hina tamradul fisal." Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Salatnya awabin yaitu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Jatuh kepada maksiat, kembali kepada Allah bertaubat. Melakukan hal apapun ingat kepada Allah. Ketika senang ingat Allah, ketika susah ingat Allah. Kembali kepada Allah di setiap kondisi. Kata Nabi SAW, salat awabin adalah, yaitu salat duha adalah, kata Nabi SAW, ketika anak unta merasakan terik matahari. Ketika anak unta, al-fisal ini artinya anak unta. Ini hadis juga menjelaskan tentang waktu idealnya, waktu afdalnya pelaksanaan salat duha. Dikatakan salatnya awabin, orang-orang yang kembali, yaitu salat duha, itu lebih utama, waktu yang utama ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Kata Syekh Utsaimin, jam-jam berapa kira-kira Bapak Ibu?
matahari itu sudah mulai terik. Artinya anak unta itu yang tadinya dia mungkin bergeletakan ya, masih dingin, kemudian mulai terik, dia mulai apa? Mulai mengangkat badannya, mulai kepanasan. Itu kata Syekh Utsaimin sekitar jam 10 sampai 11 sampai jam 11. Di mana jam-jam segini juga Bapak Ibu kita ketahui sibuk. Orang lagi sibuk-sibuknya, ya tidak? Banyak orang lalai. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, afa amina ahlul qura. Apakah penduduk kampung itu merasa aman ketika azab Allah datang duhan, waktu duha. Duha ini juga dikatakan di waktu awal siang, awalun nahar. Ketika itu banyak orang-orang yang ghaflah, yang lalai, sibuk dengan urusan dunianya. Maka ketika dia menyempatkan diri, menyisihkan sedikit waktu untuk kembali kepada Allah, salat duha ini luar biasa pahalanya. Semakin berat ibadah itu dilakukan, semakin besar tantangan dan godaannya. Orang yang bisa melakukan salat ibadah tersebut ini mendapatkan nilai plus. Berkat apa? Perjuangan dan kesungguhan dia. Tentunya dengan catatan tidak melalaikan pekerjaannya. Karena pekerjaan yang kita sudah terikat ya, perjanjian di kantor misalkan, jam kerja dari jam sekian, ya kita itu wajib menunaikan akad kita itu wajib hukumnya. Tapi hendaknya kita sebagai atasan memperlonggar hari ini ya, untuk terutama yang ingin melaksanakan salat duha. Di sekolah itu kurang lebih pas ya waktunya jam 10 istirahat misalkan, bisa untuk melakukan salat duha. Tapi Anda nggak tahu kalau yang di kantor-kantor yang lainnya jam berapa istirahat. Intinya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kita. Kalau tidak mampu melaksanakan salat duha di waktu yang ideal, yang paling utama, ya enggak apa-apa, sebelum kita berangkat kerja jam 7:30 atau jam 8, sempatkan sebelum kerja kita salat duha. Dan itu sudah dimulai, artinya sudah jam 7:30 apalagi sudah masuk waktu duha. Ya kita tadi sudah kita bahas tentang salat duha, hukumnya sunnah. Kemudian di antara keutamaannya apa? Menggugurkan kewajiban kita apa tadi? Untuk bersedekah setiap harinya 360 sesuai dengan banyaknya sendi. Kemudian keutamaan yang kedua di antara keutamaan salat duha itu merupakan salatnya orang-orang awabin yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu berkaitan dengan salat duha, waktu salat duha. Waktu salat duha. Waktu pelaksanaannya adalah dimulai. Ini mulainya ketika matahari meninggi setinggi tombak. Setinggi tombak, 1/4 jam setelah matahari terbit kurang lebih. Ya. Ini awalnya. Adapun akhirnya sampai sebelum zawal atau matahari tergelincir, sebelum matahari tergelincir. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu duha itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Sebagaimana pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia, beliau sudah rahimahullah ya, Syekh bin Baz, beliau mengatakan waktu salat duha wa waqtuha yabda min irtifa'i syams qida rumh. Waktu salat duha adalah dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak. Dan itu kata beliau sekitar 15 menit setelah ia terbit. Dinukil dari fatwa Ibnu Baz. Jadi kapan mulainya? Ketika
matahari terbit setinggi tombak. Adapun berakhirnya sebelum zawal, kurang lebih 10 menit kata Syekh Utsaimin, 10 menit atau 15 menit qabla zuhr, sebelum sholat zuhur, 10 menit sebelum zuhur. Ini waktu kapan dimulai dan kapan berakhir sholat duha. Adapun waktu yang paling utama sebagaimana kita katakan tadi, ketika matahari sudah mulai tinggi dan sinar mataharinya sudah terik. Kemudian berkaitan dengan sholat duha, ada sholat yang kata para ulama sama, sudah dicari-cari, kurang lebih ini adalah mirip seperti sholat duha, yaitu sholat isyraq atau yang kita tahu dengan sholat apa? Syuruq. Kapan waktunya? Kata Rasulullah SAW beliau bersabda, "Shalal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjin wa umrah." Dalam hadis disebutkan seseorang yang salat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir. Dia duduk di masjid, artinya berzikir, mengingat Allah. Setelah sholat subuh, dia tetap di tempatnya. Dia mengingat Allah, baik dia zikir setelah sholat atau dia sempatkan zikir, membaca zikir pagi ya. Kemudian dia membaca Al-Quran, atau mungkin ada majelis ilmu. Itu masih konteksnya zikir. Termasuk di dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, siapa saja yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, mengingat Allah, sampai tatlu asy-syams, sampai matahari itu terbit. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka baginya pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah SAW, tammatin tammah, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Mungkin kalau kita haji umrah, belum tentu pahala kita mendapatkan pahala yang sempurna. Banyak allahu warrafath, banyak cacat ibadah kita. Akan tetapi bukan berarti antum habis ini, oh saya kan sholat ini terus nggak perlu haji umrah. Tidak menggugurkan kewajiban antum haji dan umrah. Tapi yang kita jadikan motivasi adalah bagaimana kita setiap harinya bisa menuai, bisa mendapatkan pahala haji dan umrah dengan sangat mudah. Antum haji dan umrah sekarang haji, kalau reguler itu berapa tahun? Puluhan tahun antum daftar dari sekarang, kemudian puluhan tahun setelah itu baru antum bisa haji. Kalau ingin yang cepat, sekarang daftar, besok misalkan tahun depan antum udah haji, itu ya ratusan juta. Berkorban harta, antum harus keluar harta ratusan juta. Kemudian haji itu tidak duduk-duduk aja antum seperti thalabul ilmi sini. Antum banyak jalan, banyak bergerak, tawaf, segala macamnya. Butuh perjuangan, baik dengan badan antum atau dengan harta. Ini konteksnya masih haji. Luar biasa perjuangannya. Begitu juga umrah. Tapi antum ketika kita mendengar dalil atau hadis ini, semoga kita semangat ya. Doa kita yang pertama, semoga kita Allah beri kesempatan bisa semuanya di sini, atau yang sudah bisa lagi ya haji umrah. Amin Bapak Ibu. Ini kayak pesimis antum. Insyaallah ya, semoga Allah mudahkan. Dan semoga kita bisa sambil menunggu kapan Allah panggil kita untuk berziarah ke tanah suci,
tempat Nabi lahir, Makkah dan Madinah, kita amalkan suatu amalan yang berpotensi untuk mendulang pahala yang besar, mendapatkan pahala haji dan umrah tamatin tamah, sempurna dan sempurna, kata Nabi SAW. Berkaitan dengan ini, kata para ulama, salat isyraq atau salat syuruk ini rupanya sama seperti salat duha. Salat isyraq ini salat duha yang di awal waktu. Salat isyraq ini, kata para ulama, salat duha yang dilakukan di awal waktu. Dalam hadis disebutkan salat 2 rakaat ketika matahari terbit yang sering disebut dengan salat isyraq atau salat syuruk. Dalam salat isyraq ini adalah salat duha di awal waktu, ya, sebagaimana dinukilkan di Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di sana disebutkan bitatabbu' zahiri aqwalil fuqaha, dengan menelusuri perkataan-perkataan para fuqaha, para ahli fikih, ya, fuqaha jamak dari faqihun, jamaknya fuqaha, wal muhadditsin, dan ahli hadis, yatabayyan, jelas bagi kami anna salatad duha salatul isyraq wahid, salat duha dan salat isyraq ini satu. Idz kulluhum, karena semuanya, mereka semua menyebut waktu pelaksanaannya adalah di awal terbitnya matahari hingga zawal, dan mereka tidak membedakannya. Maka salat duha yang dikerjakan di awal waktunya itulah salat isyraq yang mendapatkan di awal waktunya. Adapun yang dilakukan setelah salat berjamaah salat subuh, kemudian dia tidak beranjak dari tempat duduknya misalnya, ini mendapatkan pahala lebih, yaitu mendapatkan pahala haji dan umrah. Berkaitan dengan salat isyraq yang dilakukan ba'da subuh secara berjamaah, itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama, bagaimana kalau salatnya itu di rumah, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang salat subuhnya di rumah karena uzur sakit dan seterusnya, maka ulama ada yang mengatakan dia tidak dapat keutamaan ini. Salah satunya ada yang mengatakan, lupa, tapi ada juga yang mengatakan ini lapang, ya, laki-laki yang sakit yang sholat di rumah dan perempuan itu pun bisa dapat. Ada yang mengatakan ketat sekali, karena di dalam hadis sebutkan tetap di tempat, geser pun tidak boleh. Ada yang seperti, intinya adalah bagaimana antum menjaga tetap dalam kondisi zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, ya kalau antum batal misalkan, ya enggak apa-apa. Ini pendapat yang rajih, yang kuat. Batal wudunya ketika di masjid, masih belum terbit matahari, antum keluar wudu, tapi wudu saja. Tinggalkan hal-hal yang sifatnya keluar dari konteks zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara secukupnya, yang masih berkaitan dengan mungkin bertanya tentang suatu hal, tentang apa hukumnya ini bacaan, misalkan kawan tanya tentang hukum tajwid, itu tidak membatalkan, tidak lantas seseorang itu tidak mendapatkan keutamaan pahala haji dan umrah itu tadi. Kemudian bagi ibu-ibu di rumah juga bisa, ya, melakukan sholat subuh, kemudian dia tidak beranjak di musallanya, musalla atau tempat sholatnya, dia berzikir, membaca Al-Quran, membaca buku, zikir pagi sampai terbit matahari, kemudian melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Insyaallah ibu-ibu juga, para wanita, para akhwat wal ummahat juga mendapatkan sebagaimana janji Nabi SAW pahala haji dan umrah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti sejenak, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian setelah azan insyaallah kita akan lanjutkan
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Berkaitan dengan salat isyraq tadi atau salat syuruk yang dilakukan setelah salat subuh, kemudian dia tidak bergeser dari tempat yang digunakan untuk salat. Di sini maksudnya masjid, bagi yang di masjid. Yang rajih adalah tidak kaku, ya, artinya tidak harus di tempat kemudian dia tidak mengambil Al-Quran, tidak bergerak sama sekali. Bahkan Nabi SAW ketika beliau imam, kebiasaan beliau setelah salam beliau berpaling, ya, artinya bergeser atau berpaling ke belakang melihat jamaah. Kemudian kalau sekedar mengambil Al-Quran, membaca buku, geser sedikit, ini kata para ulama tidak mengapa.
tidak masalah. Tapi jangan berlebihan. Ada juga yang berpendapat boleh juga. Misalkan dia sholat jamaah di rumah, kemudian dia pulang sholatnya di rumah. Ini tidak benar. Ini terlalu bermudah-mudah juga. Ya, tetap di tempat sholat, artinya tempat di masjid di mana dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan masih pembahasan sholat duha. Jumlah rakaat sholat duha ada dua, kadar minimal dan maksimal. Minimalnya 2 rakaat. Minimalnya adalah 2 rakaat. Ini sepakat ulama tentang kadar minimalnya. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai kadar maksimal, ya. Kadar maksimal rakaat salat duha. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya maksimal adalah 8 rakaat. Jumhur ini artinya kebanyakan, ya, mayoritas ulama dari ahli fikih berpendapat bahwasanya maksimal salat duha ini adalah 8 rakaat berdasarkan hadis dari Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Nabi SAW bersabda, atau beliau menjelaskan, anna Nabi SAW amal fathi, sesungguhnya Nabi SAW ketika amal fath, tahun fatah, tahun pembukaan, artinya Fathu Makkah, beliau salat 8 rakaat, yaitu salat duha sebanyak 8 rakaat, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ini pendapat jumhur berlandasan dengan hadis ini. Kemudian sebagian ulama berpendapat tidak ada batasnya. Sebagian ulama berpendapat tidak ada batasnya. Jumlah maksimal salat duha ini tidak ada batas. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazid ma sya Allah. Kata Aisyah, beliau menceritakan radhiyallahu taala anha, beliau adalah istri Nabi SAW. Kata beliau, Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat duha 4 rakaat dan beliau menambah, yaitu Rasulullah menambah masya Allah, ya, beliau menambah sesuka beliau sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh At-Tabari, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau menguatkan pendapat tidak ada kadar maksimal salat duha. Misalkan kita ingin berangkat di hari Jumat, misalkan kayak tadi, jauh sebelum masuk waktu Jumat, misalkan jam 11, dia ingin sholat, nggak apa-apa, bisa di situ antum niatkan sholat mutlak atau antum bisa niatkan sholat 2 rakaat itu adalah sholat duha. Dan tidak ada kadar maksimal, ini yang dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Kemudian tata cara sholat duha. Tata cara melaksanakannya sama dengan cara melaksanakan sholat sunnah yang lainnya, dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Misalkan ingin mengerjakan 4 rakaat, dia berarti 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Sholatul laili wan nahari masna masna." Ini dasarnya, bahwasanya sholat itu 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat. Karena Nabi SAW bersabda, sholat baik di malam hari maupun di siang hari itu 2 rakaat. Hadis dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kemudian permasalahan berikutnya, sholat duha ini boleh apa tidak berjamaah? Bapak Ibu, bolehkah kita melaksanakan sholat duha secara berjamaah?
kita perhatikan jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, la ba'sa, tidak mengapa an yusalliyal jamaah, tidak mengapa melaksanakan salat duha dan salat sunnah yang lainnya, walakin la takunu hadhihi sunnah ratibah, akan tetapi jangan sampai menjadi kebiasaan. Artinya setiap salat sunnah itu berjamaah. Artinya sesekali nggak masalah. Yang terlarang adalah setiap hendak salat duha atau melaksanakan salat sunnah itu berjamaah. Ini yang keliru. Adapun sekali berjamaah, sekali tidak, ini tidak masalah. Kemudian yang jadi pertanyaan, kan boleh salat duha, salat sunnah, ya salat sunnah duha dulu ya, boleh dilakukan secara berjamaah. Pertanyaannya, imamnya yang menjadi imam salat duha, dia membaca qiraahnya itu sir atau jahar? Ikhwan, sir. Kenapa? Karena ahsantum. Karena salat duha ini adalah salat yang dilaksanakan siang hari. Sebagaimana salat apa yang dilakukan salat wajib di siang hari, salat zuhur, kemudian salatul asr, itu sunnahnya adalah sir, disirkan, imamnya sir. Beda konteks kalau sifatnya ini adalah tarbiyah atau mendidik, misalkan di sekolah. Anak-anak SD misalkan itu biasa kadang berjamaah. Kemudian untuk melatih imamnya supaya pede membaca qiraah misalkan, dia jaharkan, ini pun tidak masalah. Jangankan salat sunnah, salat zuhur pun antum kalau imam sekali ingin membaca jahar itu pun tidak masalah. Mensirkan bacaan ketika salat sir sunnah, menjaharkan bacaan ketika salat jahar itu sunnah saja. Sekali lagi, kalau konteksnya pendidikan, misalkan mengajarkan anak di sekolah secara berjamaah salat duha, ya sesekali ya, sambil kita juga terangkan kepada mereka kalau di rumah nanti anak-anak nggak apa-apa salat duha, tidak harus menunggu jamaah, sendiri-sendiri 2 rakaat niatkan salat duha sambil kita jelaskan. Adapun di sekolah mungkin kita biasakan mereka berjamaah dipimpin dengan imam. Kita katakan bahwasanya kita ayo ketika istirahat kita sempatkan waktu 5 menit atau berapa menit untuk melaksanakan salat duha, untuk membiasakan mereka. Ini tidak masalah. Wallahu taala alam. Ini berkaitan masalah dengan salat duha. Terakhir ya, tentang salat duha, tidak ada doa tertentu setelah salat duha. Ya, tidak ada doa-doa tertentu yang dibaca setelah melaksanakan salatul duha. Kemudian berkaitan dengan pembahasan hadis kita ini tadi, poin yang ingin ana sampaikan adalah selain berkait apa tadi kita sudah bahas tentang masalah salat duha, yang ingin ana titik beratkan adalah bagaimana Allah yang Maha Hakim ini menjadikan untuk kita banyak jalan-jalan kebaikan. Banyak jalan-jalan kebaikan sebagaimana tadi Nabi jelaskan. Semua kebaikan itu bernilai sedekah. Kemudian hikmahnya apa? Allah jadikan banyak jenis-jenis ibadah ini supaya kita tidak bosan. Manusia ini di atas fitrahnya pembosan, Bapak Ibu. Kalau ibadah cuma sholat saja, itu dia akan bosan. Tapi masih banyak ibadah-ibadah yang lain selain sholat. Allah perintahkan kita, tujuan hidup kita adalah ibadah. Tapi Allah juga paham dengan psikologi manusia. Ini manusia kalau disuruh ibadah sholat terus dia bosan. Puasa terus dia bosan. Sedekah terus dia bosan. Tapi Allah kasih semua bab kebaikan itu adalah bernilai sedekah, bernilai pahala.
Seorang misalkan di malam hari dia bangun di sepertiga malam, sholat. Capek dia sholat. Masih banyak amalan-amalan ibadah yang agung, qiraatul Quran. Bosan dia sholat, capek dia sholat mungkin berdiri, dia bisa duduk qiraatul Quran, berpaling kepada ibadah yang lain. Capek dia membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran lewat hafalannya. Capek dia membaca hafalan Al-Quran, dia berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan macam-macam ibadah. Setiap kita itu memiliki kebiasaan atau potensi ibadah yang berbeda-beda. Si fulan, si A ini mungkin dia semangat, dia sukanya ibadah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah nggak pernah lat, nggak pernah tinggal. Semangat yang luar biasa. Senin Kemis, Ayamul Bid, bahkan puasa Daud. Seolah-olah tidak ada masalah apapun ketika dia melaksanakan puasa sunnah. Beda dengan si B. Si B ini kalau suruh puasa payah, tapi dia sukanya bersedekah. Sering infak tiap hari rutin dia walaupun sedikit. Atau dia sukanya apa? Apa Bapak Ibu? Semangat nuntut ilmu misalkan. Dia kalau nuntut ilmu, wah semangatnya luar biasa. Dimanapun ada kajian dia dengar, dia datangi. Ada waktu kosong dia baca buku, dia telaah kitab-kitab ulama, dia baca tafsir, pokoknya dia semangat menuntut ilmu. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk menuntut ilmu. Ada juga yang dibukakan pintu untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini min abwabil khair, ini adalah pintu-pintu kebaikan. Semuanya kita seharusnya punya amalan yang bisa menjadi menjadi andalan dia, yang dia lakukan istiqomah secara rutin. Kembali lagi, setiap kita masing-masing memiliki amalan-amalan tertentu yang sesuai dengan keadaan dia dan kondisi dia. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan banyak pintu-pintu kebaikan. Supaya di antara hikmahnya supaya kita tidak bosan. Bosan kita nuntut ilmu, ya udah kita salat, bosan salat, berkegiatan sosial, ya masih dalam konteks ibadah, membantu orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Apabila engkau faragta, sudah selesai dari satu amalan, satu ibadah, fansab. Allah tidak katakan udah santai-santai saja, pindah ke ibadah yang lain. Wallahu taala a'lam. Izinkan untuk membacakan satu hadis lagi, masih dalam pembahasan tentang bab bayan kasratul turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang ketiga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-13, dari Abu Dzar juga. Siapa tadi namanya sahabat Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Kata Nabi SAW, dinampakkan kepadaku, dijelaskan kepadaku. Siapa yang menjelaskan, yang menampakkan? Allah. Apa yang Allah tampakkan kepada Rasulnya? Amalan-amalan umatku. Amalan-amalan umatku. Hasanuha wa sayyi'uha. Allah nampakkan kepada Rasulnya amalan-amalan hamba, ada yang baik, ada yang buruk. Jenis amalan yang dilakukan hamba Allah, manusia itu ada dua, yang ada yang baik, ada yang buruk. Fawajadtu min mahasini a'mali hal adha yumatu anit tariq. Kata Nabi SAW,
aku dapati, aku ingat, aku tahu, aku mendapati bahwasanya di antara amalan kebaikan, mahasin, perbuatan ihsan adalah yang bernilai pahala besar, yaitu al-adza yumatu 'anit tariq. Adza, gangguan. Apa? Gangguan yang disingkirkan dari jalan. Ini di antara cabang-cabang amalan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyingkirkan sesuatu yang menghalang di jalan kaum muslimin. Entah itu batu, kayu, paku, air yang tersiram minyak yang licin. Kita singkirkan, itu merupakan perbuatan baik. Ini akhlak yang mulia, sepele, tapi ini merupakan cabang dari iman. Jangan sebaliknya, kita menjadi orang yang melakukan hal yang buruk ini. Membuang kayu di jalan sehingga menghalangi orang. Kata para ulama, seandainya dia buang kayu, gara-gara dia batu yang dia taruh, dia gara-gara orang celaka gara-gara dia. Ketika orang celaka, jatuh atau meninggal dunia gara-gara dia terkena, dia harus membayar denda. Jangan orang yang celaka gara-gara perbuatan dia, yang dia misalkan melempar batu di jalan, dia buang jatuh batu, kayu, duri dan seterusnya. Gara-gara perbuatan dia, kemudian binatang itu celaka, dia terkena dosanya. Sampai segitu. Maka seorang muslim yang berakhlak yang mulia, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia harus tahu permasalahan ini. Jangan bermudah dalam mengganggu orang, mencelakai orang. Kemudian kata Nabi SAW, wa wajadtu min masawi a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjid la tudfan. Di antara amalan keburukan, tadi amalan kebaikan sudah, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Adapun keburukan, amal yang dinilai sebagai amal buruk dan dosa adalah ketika seseorang itu membuang dahak di masjid dan dia tidak timbun. Ya, membuang dahak di masjid dan dia tidak timbun. Sekali lagi, ini kondisi masjid di zaman Rasulullah yang lantainya masih tanah, masih pasir. Maka di zaman kita semua hal yang membuat masjid itu kotor ini terlarang. Buang ingus, misal walaupun dia pakai tisu, dia bawa tisu, sudah kotor dia campakkan, ini termasuk dia sedang melakukan dosa, mengotori masjid. Atau ingus dia lap, ditempelkan di dinding. Atau dia dari luar misalkan tidak buka sandal atau sepatu, masuk ke masjid nyelonong, kotor masjid dibikinnya. Ini juga terlarang, termasuk perbuatan dosa. Min wa mawasawil a'mal, termasuk amal-amal yang buruk yang dinampakkan oleh Allah kepada Rasulnya. Oke, dia masuk tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, tapi kakinya kotor, kena tanah lah, kena apa segala macam, membuat orang terganggu, membuat kotor masjid. Ini juga terlarang. Seorang muslim harus menjaga kebersihan, memuliakan ihtiramul masjid, Baitullah. Dia harus menghargai masjid, ihtiram, menjaga masjid, yang dimana masjid ini adalah tempat berzikir, mengingat Allah, tempat ibadah, salat, qiraatul Quran, yang seharusnya kita sama-sama menjaga kenyamanan di tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sekali lagi berkaitan dengan pembahasan kita, supaya tidak kita bosan, supaya tetap semangat
ganti amalan-amalan itu. Bosan dengan satu amalan, kita jangan paksakan, coba amalan yang lain, tapi tetap pindahnya itu bukan ke dosa. Tetap beramal, tapi amal yang lain supaya tidak bosan dan supaya kita tetap semangat untuk beribadah. Ketika bosan untuk beribadah, misalkan duduk saya di rumah di masjid, kita coba jalan-jalan di tempat di jalannya kaum muslimin. Ada nggak gangguan di sana? Ada sampah, misalkan ada batu yang melintang, ada kayu yang melintang, ada batu yang mengganggu, kita singkirkan. Ini amalan yang dinampakkan sebagai mahasinil a'mal, kata Nabi SAW, termasuk amalan yang baik. Bahkan di dalam hadis disebutkan al-iman bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Yang tertinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan ada gangguan dari jalan. Ini merupakan bentuk dari amalan atau cabang-cabang keimanan. Wallahu taala alam bissawab. Sampai sini semoga hadis yang kita bacakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, 2 hadis pada malam yang berharga ini, yang mulia ini, semoga dapat kita serap dengan baik, dapat kita amalkan dan juga kita sampaikan, dakwahkan kepada orang-orang terdekat kita, kawan kita, keluarga kita, supaya kita tetap semangat ibadah. Ya, kita jelaskan bahwasanya banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita tempuh. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.